Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Gimana, Prof, lancar puasanya? Alhamdulillah lancar ini. Gimana cuaca Sumenep gimana nih? Cuaca Sumenep? Cuacanya masih agak buruk, Prof. Sudah mendingan tidak turun hujan ya, Prof. Seperti sampai bisa lihat. Ini kalau kelihatan ya, Prof. Sudah tidak turun hujan, Mendung ya? tapi Oh, mendung, Prof. mendung tapi Prof ya? Ya, mendung Iya, dan siap. badai petir sudah alhamdulillah sudah tidak mengganggu lagi, Prof. Tadi saya sempat khawatir bahwa badai petir itu mengganggu langsung kita, Prof. Cuaca yang tidak bisa Siap. Oke. Terima kasih banyak Prof. Ini karena kita hanya punya jatah 1 jam Prof. Mungkin kita sambil mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain yang ya. akan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Teman-teman yang sudah hadir di live ini, terima kasih juga kepada Mbak Kiki dan yang lain-lain, dan juga terkhusus kepada Prof Haris ini. Terima kasih bangetnya sudah bersedia diwawancara atau diinterview kembali oleh Madura Heritage. Dan juga memang betul. Dan memang Prof Haris ini juga sudah menjadi bagian daripada eksistensi dan keberadaan MH sampai hari ini gitu. Teman-teman sekalian semuanya, sebenarnya ini kali keduanya Prof Haris atau Mas Haris ini mempresentasikan penelitiannya, dan pada kesempatan program Ngaji Pasaan hari ini itu kami sengaja hadirkan kembali karena beberapa bulan terakhir ini mencuat kembali soal perbincangan tentang reaktivasi kereta api Madura begitu. Berbagai macam tanggapan dari masyarakat, ada yang setuju, ada yang masih mempertanyakan, dan banyak hal. Cuman MH tidak ingin masuk ke ranah pro kontra itu. MH betul-betul ingin masuk pada ranah keilmuan, utamanya dalam segi historis dan pandangan masa depan terkait hubungan teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan pada diskusi sore hari ini, bincang-bincang santai sore hari ini, MH tidak juga hanya fokus pada soal kereta api Madura, tapi juga transportasi yang lainnya. Maka dari itu, namun sebelumnya mungkin saya harus spill dulu nih. Mas Haris ini merupakan putra Madura, asli putra Sumenep, dan Mas Haris ini juga merupakan pelajar sejarah, peneliti sejarah. Beliau sudah menorehkan buku, beliau sudah membuat tulisan yang cukup epik dan sangat lengkap juga untuk sejarah kereta api Madura gitu. Makanya karena ini sempat ramai kembali, makanya kami hadirkan. Coba hadirkan lagi, dan Mas Haris mungkin akan ada penjelasan-penjelasan baru dari yang sebelumnya sudah dijelaskan. Gitu. Ya, Prof. Monggo Mas Haris untuk memberikan ilmunya untuk sore hari ini gitu. Ya. Dipersilakan. Dimulai dari kesejarahan dulu ya, Prof. Bidang kesejarahan. Jadi banyak, sebagaimana saya survei dari beberapa tahun lalu, bahkan terakhir itu beberapa minggu lalu, terkait dengan masalah keberadaan itu masih kebanyakan masyarakat di Madura, terutama bahkan di luar Madura, itu yang tidak tahu bahwa di Pulau Garam ini pernah beroperasi sebuah kereta api yang diberikan oleh perusahaan swasta bernama Madura antara tahun 1911 sampai 1988. Nah, setelah itu, Prof, akan berada di bawah pengelolaan perusahaan jawatan kereta api atau PJKA dan ditulis PT KAI. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum membahas langsung ke perusahaan itu, Prof,
mungkin biar teman-teman ada gambaran ini. Itu kira-kira kenapa tuh tiba-tiba pihak dari Belanda itu menganggap penting Madura itu dibangun suatu infrastruktur untuk perkereta apian itu. Apakah itu hanya satu-satunya alasan karena ada produksi garam yang melimpah atau ada faktor lain misalnya keperluan penduduk untuk transportasi itu atau bagaimana, Prof? Kira-kira dari latar belakang dulu mungkin. Betul, menurut estimasinya dari Mas Umar sendiri bahwa sebenarnya pembangunan kereta apian khususnya bukan hanya di Madura ya, di Pulau Jawa juga itu kan berkaitan dengan ekspansi sumber daya alam. Nah, di satu sisi pengurukan sumber daya dalam hal ini kalau di Madura itu kan garam ya, uyah istilahnya. Itu memang kesannya Belanda itu maruk lama gitu kan. Tapi kita kan ada yang bilang tidak melakukan pencemaran lingkungan ya, walaupun masih belum ada sampai saat ini. Tapi kita lihat sisi positifnya bahwa bagaimana dalam bidang pengelolaan ekonomi sendiri bangsa Belanda itu rela untuk melakukan survei sampai membangun jaringan transportasi, jadi memaksimalkan potensi hasil industri dan sumber daya alam dari sebuah wilayah. Kita lihat Madura sendiri atau tentunya itu sama seperti di Pulau Jawa, banyak tantangan juga ketika Belanda atau pemerintah Belanda melalui NISN, Digital Prospect, itu berusaha atau kereta api negara ya, Prof, membangun jaringan kereta api di Hindia Belanda Timur. Waktu itu banyak pejabat-pejabat Hindia Belanda itu bukan hanya di Madura ya, Prof, Jawa itu sanksi atau bahkan pesimis bahwa jaringan kereta apian itu dapat dengan mudah dibangun oleh masyarakat di Hindia Belanda karena mereka menganggap bahwa masyarakat pribumi itu mohon maaf terbelakang, tidak mengerti tentang teknologi mesin, dan mereka juga tidak akan bisa memanfaatkan potensi semaksimal mungkin dalam menjalankan dan memaksimalkan fungsi dari transportasi kereta api secara barang, hasil tambang maupun di Madura sendiri waktu itu, Prof, pembangunan jaringan kereta api sendiri masih berdekatan dengan era-era setelah pembubaran Kesultanan Barat. Dalam pembubaran Madura itu kan Belanda sudah mulai secara besar-besaran bukan hanya di bidang politik saja tapi juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini juga bertepatan dengan dilakukan oleh serangkaian ekspedisi penelitian garam yang dilakukan oleh para ilmuwan daripada Prancis dan Belanda serta Jerman. Di bidang penelitian itu mereka menganggap bahwa garam itu nilainya hampir sama kayak emas atau minyak putih sekarang. Jadi barang komoditi yang sangat berku dan laku di pasar Eropa karena selain untuk sebagai bahan untuk masakan juga untuk produk industri. Ada banyak industri di dan bangunan yang juga membutuhkan bahan baku garam. Dalam hal ini Madura pada waktu itu diakui sebagai supplier sumber daya alam berupa garam terbaik dan terbanyak di dunia waktu itu, Prof. Ini yang tidak diketahui, yang tidak jadi memang alasan utamanya itu adalah adanya garam itu, Prof, ya, di Madura itu. Kemudian dibangun transportasi kereta api itu. Iya, Prof, benar. Karena waktu itu kan sebenarnya garam ini sudah berkembang sejak masa Sunan Katandur, Prof, di Madura sendiri. Hanya saja waktu itu kan masyarakat dengan besar-besaran, mereka menjualnya dalam bentuk wadah kecil dan tidak bermerek. Dan ini cenderung dimanipulasi dan dipalsukan oleh para tengkulak Belanda, Prof, yang menginginkan keuntungan tinggi. Nah, ide ini sendiri, Prof, membuat garam ini justru datang bukan dari Belanda, Prof, tapi dari Inggris, Prof. Kalau tidak salah itu masih saudara sama Karl Marx. Saya lupa namanya, Prof, pernah dibahas di Madura Tempo, Sumber Tempo dulu. Jadi setelah itu pemerintah Belanda mulai menerapkan kebijakan untuk memaksimalkan potensi hasil garam, apalagi kita. Nyata benar. Ini juga, Prof, mungkin yang perlu ditekankan gitu, bahwa yang membangun jalur kereta api dan yang mengadakan transportasi kereta api di Madura itu bukan pihak perusahaan Belanda secara langsung, tapi itu perusahaan swasta begitu, Prof. Ya. Itu kenapa alasannya itu? Itu apakah
karena keterbatasan dana Belanda untuk mengadakan infrastruktur kereta api di Madura, atau karena ada alasan lain, Prof? Ya, jadi saya terangkan dulu ya Prof dari awal ya Prof, biar tidak salah paham. Jadi ini kan juga dampak daripada neoliberalisme ekonomi Prof. Jadi inilah bagusnya Belanda, mereka tidak terhadap satu dua bidang kegiatan ekonomi. Contohnya di bidang transportasi, di bidang kereta api dan pelabuhan. Belanda tidak hanya mendirikan NISN atau Netherlands Industries Transport Project atau perusahaan kepala negara, tapi mereka juga membentuk konstitusi izin kepada pihak swasta. Contohnya dalam ini Madura untuk menjadikan kereta api di Madura. Jadi swasta itu diberikan izin konsensus sebagaimana dampak dari pelaksanaan sistem ekonomi liberalisme sendiri di Eropa, di mana memberikan kebebasan kepada individu atau swasta untuk memaksimalkan potensi mereka dalam berkegiatan ekonomi. Jadi tidak ada monopolistik lainnya di bidang ekonomi komunis. Kalau kita lihat, kalau sekarang kan Indonesia merdeka itu kan semua jaringan kereta api kan dikuasai DKI kan. Jadi karena tidak ada persaingan, jadi otomatis ya pada awal-awal perkembangan itu sebelum masih dimiliki oleh sebelum dikelola oleh Pak Ignatius Jonan itu kesan ya mengalami stagnasi bahkan kemunduran di JKA itu. Baru setelah zamannya Pak Ignatius Jonan mereka belajar tata cara pengelolaan sistem perkeretaapian dari Eropa termasuk dari Belanda daripada Madura Storm Tram ini Prof. Jadi bagaimana cara manajemen transportasi di Indonesia itu mulai maju. Dan itu yang kita ambil hikmahnya dan ilmunya ketika nanti pemerintah jadi untuk menghidupkan reaktivasi kereta api di Madura. Nah, sebelum direlevansikan ke rencana ke depan itu, Prof, terkait pembangunan infrastruktur kereta api di Madura itu ada hambatan nggak, Prof? Itu kan mungkin ada pembebasan lahan dan lain sebagainya, itu apakah ada cerita-cerita di situ, Prof? Ya. Atau mungkin masyarakat yang masih primitif itu mungkin menolak dan tidak ada yang tidak setuju terkait pembangunan itu, atau main paksa aja misalnya? Ya, saya jawab dulu ya, Prof. Saya juga melakukan riset kecil-kecilan ya, Prof. Kebanyakan masih ya di wilayah sekitar Sumeneb. Saya tanya itu ya sebagian ada ya imbang sebenarnya antara yang setuju yang kontra. Cuma suara yang kontra itu lebih nyaring. Sebenarnya sih hampir sama. Mereka yang kontra ini kan mereka berpendapat gini, bagaimana nanti kalau misalnya jalur kereta api dibangun, itu lebih kepada pertanyaan itu seputar keamanan ya. Dengan juga berdagang besi dan rosokan ya. Apakah ini anekdot daripada pertanyaan dulu yang pernah dilontarkan ketika jembatan Suramadu beroperasi, apakah kira-kira jembatannya aman atau tidak daripada ancaman pembongkaran terjadi dari di Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perusahaan sejumlah beberapa pengemudi bis sebenarnya sih ya merasakan ya bilangnya tidak perlu untuk dibangun jaringan kereta api karena Madura itu tapi kebanyakan banyak yang mendukung karena dengan alasan untuk memaksimalkan potensi daripada ekonomi tadi, Prof. Jadi tapi diharapkan bukan tapi transportasi barang berdaya alam seperti garam, tembakau, sapi itu sangat potensial dan maksimal apabila diangkut dengan kereta api. Kenapa? Ada beberapa manfaat seperti misalnya ya, Prof. Kereta api itu bebas macet karena dia berjalan dengan tingkat jadwal, tidak terikat dengan jalan raya. Yang pertama, yang kedua lebih cepat, yang ketiga lebih aman, dan yang keempat lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena tidak terikat dengan pajak, Prof. Karena begitu jalan raya itu akan dikenai pajak khusus dari pemerintah, beda dengan ketika melalui jalur kereta api. Itu kenapa, Prof, waktu itu harga kereta api, harga naik kereta api dengan naik kendaraan tradisional itu lebih murah kereta api, Prof? Apa karena pajak itu atau bagaimana? Ya karena ada beberapa hal secara teknis ya, Prof. Ini sama juga kenapa
kenapa bisa sampai saat ini kan harga misalnya harga bis itu lebih murah daripada harga becak. Itu yang pertama karena adanya apa istilahnya semacam promo dari pemerintah daerah pertama kali. Kita tahu sendiri bahwa dengan tradisional itu kan butuh tenaga lebih ekstra, tenaga hewan. Oke. Sedangkan waktu itu Siap. bahan bakar juga masih tergolong murah. Pada awalnya memang iya, kereta api itu berjaya. Baru ada oleh promosi itu, dan yang kedua itu waktu itu harga bahan bakar masih naik, masih belum terkena krisis Malaysia tahun 30-an. Oke. Gimana Prof? Prof, Masuk, tadi kan sudah soal pembangunan ya, sudah soal pembangunan, persiapan dan latar belakang kereta api. Nah, kemudian ini biar teman-teman juga gak penasaran, apakah kereta api yang sempat beroperasi di Madura itu dan sempat berjaya di Madura itu langsung didatangkan dari pabrik Jerman, atau dia cuman loakan dari daerah yang lain, dari Kediri misalnya, yang tidak dipakai di Jawa itu dilemparkan di Madura, atau bagaimana Prof? Monggo jelaskan Prof. Sebagian memang ada yang didatangkan langsung dari Jerman pada tahun 20-an, tapi sebagian seperti lokomotif C26 dan C30 itu merupakan bekas daripada Kediri Storm Tram dan daerah Solo. Itu sudah tidak layak pakai, itu baru di ke sana. Ya saya memang kurang paham, lebih memilih sebagiannya itu diupload dengan kereta api bekas, akan tapi mungkin kalau kita lihat pada tahun-tahun 30-an ya Prof, sebelum itu kan MSM kan itu lebih banyak membersihkan kereta api langsung dari mendatangkan dari Jerman. Mungkin karena krisis Malaysia itu Prof, di mana itu harga bahan bakar, suku cadang terkait dengan perkeretaapian itu sudah mulai mahal dan langsung kan sudah kembali pasca berlangsungnya krisis ekonomi Malaysia. Jadi karena kelangkaan transportasi bahan baku suku cadang dan juga mahalnya harga tersebut, jadi memutuskan MSM itu kalau tidak kanibalisme dari mengambil daripada lokomotif yang masih aktif, tidak kepala lokomotif yang sudah rusak, mereka ya terpaksa mengimpor dari perusahaan kereta api lain atau membeli dari kereta api lain, walaupun dengan mendapatkan harga bekas yang penting murah itu. Nah, itu kan juga terlepas daripada krisis Malaysia sebenarnya Bro, datangkan dari bekas. Untuk jenisnya itu kan ada kodenya itu Prof. Biasanya kereta api itu ada C berapa itu ada berapa tipe di Madura yang pernah beroperasi Prof? Dan juga bisa dijelaskan tipe itu ya, bagaimana gitu, maksudnya keunggulannya misalnya. Kalau C30 itu sebenarnya update dari C26 Prof, lebih cepat. C26 itu pertama pakai itu di Semarang sama di daerah Kediri memang Prof. Cuma karena adanya update teknologi, mereka hanya menggunakan tipe lain yang lebih canggih. Cuma untuk yang di Kediri sama di Pulau dan Semarang itu saya kurang tahu tipenya apa yang lebih canggih dari C30. Dan di Madura juga sama dulu ketika masih C30 itu masih paling canggih, mereka juga mengalami impor langsung dari Belanda. Itu kan sebelum 30-an, belum terjadinya krisis Malaysia. Tapi setelah terjadinya krisis Malaysia, krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama, karena segala sesuatu tidak hanya sebenarnya kalau di secara jujur ya Prof, itu kereta api yang mahal, tapi juga harga-harga lain ya yang impor dari Jerman utamanya, karena Jerman itu juga kena embargo, jadinya selain langka juga mahal. Akhirnya mereka itu putar otak bagaimana caranya menyelamatkan perekonomian perusahaan supaya tidak takut daripada menaikkan harga tiket kereta api penumpang. Mereka juga melakukan itu membeli pedang bekas dengan harga yang murah. Itu dalam sebenarnya bukan karena apa, karena itu menghindari perusahaan pedang itu Bro. Dan itu dalam 4 tahun 30-an. Tapi dua tipe itu sama-sama bahan bakarnya masih batu bara Prof ya? Masih berupa kereta uap. Kalau C26 itu kayu, kalau C30 itu sudah batu bara. Kalau yang di Jawa setelah itu pakai diesel Prof. Untuk di Jawa setelah itu, yang di daerah Kediri Storm Tram itu sudah pakai diesel setelah itu. Di Madura baru pakai diesel itu kalau tidak salah pada zaman Jepang nanti. Jadi pada zaman Jepang. Ini pasarnya kan tahun 39 Prof terakhir. Jadi selama masih
sebelum tahun 39 itu masih di Madura itu masih pakai lokomotif dari batu bara sama kayu bakar. Yang ini Prof mungkin biar teman-teman juga sama-sama tahu nih MH, karena ini selain ada di live Instagram itu nanti akan diupload di YouTube-nya MH. Terkait ini Prof, terkait bahwa MSM ini juga tidak hanya berupa pengangkutan barang, tapi juga penumpang, ada penumpang orang juga. Ya. Dan uniknya itu ternyata itu berkelas-kelas gitu, Gus. Kalau sekarang tuh kelas bisnis dan kelas ekonomi gitu, mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya memang ada pembagian kelas, Prof. Di mana ada kelas bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Ya sebagaimana lazimnya kereta api di wilayah lain juga, Prof. Jadi ada perkelasan juga. Jadi waktu itu kan sekitar tahun 30-an itu kereta-apian di bidang pertama di bidang pengangkutan penumpang itu sudah mulai penurunan. Ya barang juga sama, sektor barang juga mulai penurunan. Kan ini kan juga dampak dari krisis Malaysia. Jadi setelah kematian komisaris dari MSM itu kan digantikan oleh C.J. Boyle. Setelah diganti itu ternyata penggantinya Terpule itu tidak terlalu banyak menguasai tentang perusahaan, sehingga ketika terjadi peristiwa yang tidak mengenakan, contohnya dalam hari ini krisis Malaysia ya Prof, krisis ekonomi di Eropa, dia agak kelabakan dan akhirnya mengambil asal-asal kebijakan, di mana salah satu kebijakannya itu ya, tadi saya sebutkan tadi Prof, kanibalisme rutin, mengimpor barang bekas dan menaikkan harga tiket. Pada awalnya memang betul tadi, kayaknya murah memang tiket kereta api, tapi setelah terkena dampak dari krisis Malaysia, akhirnya MSM ini menaikkan harga tiket kereta apinya itu secara besar-besaran, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian beralih ke transportasi lain, Prof. Mengalami penurunan. Secara jelas tuh ada di laporan tahun 33 sampai 35 itu penurunan jelas jumlah penumpang. Bahkan sebagian yang masih ingin setia dengan MSM itu terpaksa mereka naik sebagai penumpang gelap atau tidak bayar, Prof. Oke, Prof, sebelum masuk ke persaingan itu, jadi MSM membuka gerbong untuk khusus penumpang, khusus angkutan orang, itu karena angkutan barang sudah menurun atau karena memang itu sudah dianggap penting? Itu karena sudah dianggap penting, Prof. Awalnya kan memang MSM itu awalnya sama seperti ketika perusahaan kereta api beroperasi di wilayah Jawa, di wilayah Eropa, bahkan Prof, di mana waktu itu kan kereta api punya untuk angkutan barang, mengangkut hasil perkebunan dan tambang dari pelabuhan menuju kawasan industri. Namun dilihat dari perkembangan selanjutnya ada potensi bisnis daripada pengangkutan penumpang, Prof. Khususnya karena ya waktu itu kan kereta api kan ini kan transportasi darat modern pertama di dunia, Prof. Jadi karena kecepatannya itu lebih cepat daripada dokar, daripada kendaraan tradisionalnya, jadi ada potensi untuk maka pengangkutan penumpang. Tambah lagi waktu itu mengingat tingginya animo masyarakat Madura untuk bisa menjadikan kereta api sebagai angkutan penumpang juga, Prof. Jadi mulai Prof ini juga pengen konfirmasinya, Prof. Itu ya, biar ada bayangan nih di teman-teman sekalian itu bahwa naik kereta api di hari ini dengan zaman dulu itu beda. Kalau ada sempat terekam salah satu cerita itu, jadi naiknya harum, turunnya itu udah bau asap semua gitu. Apa betul begitu, Prof? Betul. Mengingat ya saya di sini tekankan betul. Kenapa? Karena waktu itu masih belum ditemukan teknologi kereta api cepat, Prof. Karena kereta api cepat itu baru ditemukan pada dekade 50-an oleh Jepang. Jadi pada waktu itu tahun 1920-an 30-an kan masih terutama di Madura ya, Prof. Ketika di daerah sama dan distrik di Madura itu masih menggunakan bahan bakar kayu dan batu bara. Baru pakai lokomotif diesel, tidak ada listrik diesel itu setelah kemerdekaan. Jadi ketika sampai Jepang masuk, bahkan apalagi Jepang masuk itu masih menggunakan teknologi yang baru pertama kali kereta api merintis di dunia. Jadi otomatis ya lambat, Bro. Jadi kereta api tidak lebih dari 35 km ya, bayangkan saja 35 km itu kan masih kecepatan kuda lah, rata-rata 3 ekor kuda ketika melari sebuah jika. Jadi ya lumayan lah, Prof, kalau misalnya jarak antara Karangkat itu selama hampir 1 hari 1 malam perlu berkeringat
kan juga karena waktu itu kan infonya kan tidak sekarang, tidak ada AC, tidak tertutup seperti sekarang. Kan ada yang duduk di atas juga. Prof, ini sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hormat ini. Ini agak guru saya, ada panutan saya yang punya Sumenep Tempo dulu, ada Mas Hairil. Ya. Ini saya sungkan banget ini live ini ada panutan. Oke, ini Prof lagi Prof. Mungkin juga perlu dijelaskan Prof bahwa meskipun komoditi utama yang diangkut oleh MSM ini adalah garam, tapi ada barang atau komoditi yang lain Prof yang sama-sama diangkut. Itu apa aja Prof? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Kan dulu ya Prof, kalau kita lihat dulu dalam laporannya MSM dari tahun 1920 sampai 1937 itu ada banyak, bukan cuma garam. Memang garam yang komoditi utama. Itu yang paling banyak itu adalah tembakau. Nomor 3 itu olahan daging sapi. Oke. Rempah. Nomor 5 itu batu balas. Batu balas itu adalah batu yang ada di tingkat rel kereta api. Besaran jalan. Iya. Berbagai macam hasil industri. Kemudian lagi ada kayak asam Jawa juga ada. Olahan. Ada tembikar juga kalau tidak salah Prof. Kenapa? Ada tembikar juga kalau tidak salah. Tembikar ada juga, asroda juga ada, mobil ada. Jadi hampir semua, bahkan pada tahun 33 dan 34 itu hasil cucian pun juga ada Prof, diangkut dengan jaringan kereta api. Hanya saja tidak banyak dan hanya terjadi pada di tahun 33-34 itu Prof. Hasil cucian laundry maksudnya. Prof, ini saya harus ucapkan salam hormat lagi nih kepada panutan saya dari Sidoarjo ini yang punya Sidoarjo masa kuno. Om Dokter, salam hormat. Oke, Prof, ini lagi Prof, itu memang sampai hewan ternak pun itu juga ada pengangkutan di MSM itu Prof? Memang ada Prof, karena itu kan gerbong barang sendiri kan nanti dibagi menjadi beberapa macam, ada PG, PGX, PPE, dan PPP Prof. Itu kan ada tipe datar, tipe kompak, tipe tangki, dan tipe itu kenapa ada banyak macam gerbong barang ya, karena itu aneka banyaknya sumber daya alam di dalam Madura yang diangkut. Jadi waktu itu memang MSM Madura benar-benar makmur sebelum tahun 35 itu benar-benar makmur, belum nampak sekali itu dirasakan betul di Indonesia hidup dan detik. Oh iya Prof, ini juga bantu dijelaskan ini Prof terkait kita kan sudah tadi ada beberapa gambaran termasuk jenis-jenisnya, termasuk perbedaan antara gerbong-gerbong itu yang mengangkut beberapa komoditas dari Madura. Itu kira-kira bagaimana Prof menggambarkan dampak ekonomi yang dihasilkan dari keberadaan kereta api, mulai dari penambahan angkatan kerja dan lain sebagainya, termasuk kemajuan yang itu bisa digambarkan mungkin terkait kemajuan ekonomi efek daripada keberadaan kereta api itu Prof. Memang pada awalnya itu tidak dirasakan secara langsung Prof, karena waktu itu kan sebagian besar operator pengelola jalan kereta api itu kan masih orang-orang Belanda Prof, belum ditemui oleh pribumi. Itu terjadi sebelum dekade 20-an. Akan tapi setelah dekade 20-an di tahun 22 itu di MSM Persilak itu dijelaskan bahwa mereka mulai melakukan perekrutan besar-besaran terhadap orang pribumi untuk menjadi karyawan MSM. Dan MSM sendiri tidak hanya mengelola jaringan kereta api, tapi juga mengelola pelabuhan. Kalau kita lihat ya Prof, tapi sekarang di luar negeri itu yang namanya perusahaan kereta api tidak hanya mengelola kereta api saja, tapi mengelola pelabuhan, bahkan sebagian ada yang mengelola bandara. Ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah bahwa di Amerika dan Eropa yang sudah ada sistem ekonomi liberalnya, itu di sana tidak hanya oleh satu perusahaan, apalagi negara saja. Contohnya di Amerika ya, itu ada American Railway dan American Track. Itu beda Prof. Itu kan salah satunya dari perusahaan negeri, satunya dari swasta. Mereka berdua sama mengelola kereta api di Amerika, cuma jaringan kereta api di
di pantai timur, yang satunya lagi American Track itu mengolah di jalur pantai Amerika Barat dan Amerika Tengah. Secara ukuran memang agak beda, Prof. Itu yang mengapa sebabnya ukuran rel ini kita bicara di perkiraan Amerika dulu ya, Prof. Sebagai perbandingan aja ya, Prof. Itu lebih lebar di adanya perbedaan pengelola perusahaan. Nah, jadi ini semacam masukan juga kepada pemerintah, Prof. Jadi bukannya kereta api maju ya harus diserahkan kepada konsensus swasta untuk dikelola. Jadi saya pikir di Madura akan maju kepada swasta, Prof. Ya silakan, Prof. Ini Prof, berarti teknisi awal-awal dekade 20-an itu memang masih orang-orang Belanda gitu. Baru dekade 30-an itu sudah mulai merekrut dari orang-orang pribumi gitu, Prof ya. Iya, sudah mulai banyak setelah dekade 20-an, tapi sebelumnya masih ini. Terkait ini juga, Prof, mungkin bisa diperjelas gambaran kemajuan ekonomi, dampak ekonomi itu apa dia hanya memajukan komoditi besar saja seperti garam dan lain sebagainya. Untuk pedagang-pedagang kecil itu apakah tidak ada dampak, Prof? Atau hanya kemudahan, rasanya itu hanya kemudahan transportasi saja itu? Atau memang betul-betul dirasakan, Prof? Ya, mungkin ada cerita-cerita kecil di situ, Prof. Ya, sebentar ya, Prof. Saya jelaskan dulu dari awal. Mohon untuk jangan. Nah, ini mencoba dulu. Saya jelaskan di awal bahwa memang perkembangan ekonomi itu pada awalnya tidak dirasakan, Prof. Nah, jadi lambat laun ketika kereta api berfungsi, kerjasama dengan Regi Garam dan Candu yang merupakan PT Garam, berbagai PT Garam, baru kebangkitan ekonomi Madura. Waktu Madura kalau itu kan seperti yang potensial sebelum beroperasinya kereta api. Walaupun sudah ada kemaksimalan pengerukan sumber daya alam, cuma waktu itu orang-orang Belanda itu yang menganggapnya wilayah di situ tuh ya kurang strategis, dimanfaatkan sebagai ladang ekonomi. Tapi berbagai macam kajian tentang barulah perekonomian di Madura itu sudah terangkat. Memang sudah terangkat sejak awal, tapi itu mengalami puncaknya setelah operasi kereta api. Sudah berapa banyak tonton garam, rempah-rempah, bakau, dan berbagai macam sumber daya alamnya sudah diangkut di Madura. Jadi itu tidak hanya menguntungkan masyarakat Belanda saja, Bapak ini juga demikian. Ya namanya jajahan ya, Prof, ya tetap mungkin relasinya itu kepada Belanda. Tapi kita lihat sendiri kalau Belanda itu, Prof, ketika membangun dia tidak hanya untuk menyenangkan maksudnya saja, tapi juga berkepentingan untuk memajukan infrastruktur di wilayahnya jajannya juga, Prof. Sekarang kita lihat juga rumah sakit baik itu punya Regi Garam, punyanya perusahaan lain seperti MSN itu juga ada, Prof. Itu kan bukti. Sebenarnya itu juga MSN juga memberikan beberapa sekolah itu juga bukti, Prof, bahwa Belanda juga bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa Hindia Belanda Timur juga, walaupun mungkin tidak secara langsung dan mungkin reaksi itu lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah sekarang. Ya, ada kemajuan ekonomi. Oke. Ini Prof mungkin dilanjutkan ke penjelasan soal sebelum ke soal persaingan nih, Prof. Itu puncak daripada kemajuan keberadaan MSM itu bagaimana, Prof? Puncaknya di tahun berapa dan itu bagaimana penghitungan hasil daripada keberadaan MSM itu? Mungkin bisa dijelaskan. Beroperasinya itu kan sejak 1911, Prof. 1920-an mereka baru fokusnya di pengangkutan garam. Tapi kemudian karena ada potensi dari pengangkutan penumpang, mereka pada 1925 akhir sampai 1931 itu mengalami puncak, Prof. Bahkan pada waktu itu karena dianggap sebagai keberhasilan beroperasinya transportasi darat modern, Prof, kolonial Belanda itu mulai membuka bisnis kepada transportasi dan modern non kereta api seperti mobil, bis, truk. Itu juga karena suksesnya Madura Krem. Saya pikir juga pemerintah Belanda juga tidak akan membukakan bisnis bagi transportasi dan modern non kereta api lainnya, Prof. Tapi itu justru nanti karena salah satunya memang dampak ke Malaysia, itu
menyebabkan terjadinya persaingan, Prof, antara moda transportasi, sehingga itu dan nanti yang menyebabkan penurunan awal bagi transportasi perkereta apian di Madura, Prof, daripada persaingan darat, persaingan moda transportasi, dan itu diperparah dengan pecahnya krisis Malaysia, ekonomi Malaysia. Ya, ya sebelum ke krisis Malaysia itu, Prof, terkait kemudian kenapa tiba-tiba, kan tidak mungkin tiba-tiba, Prof, ya, ada truk dan mobil masuk ke Madura itu ada perusahaan sendiri yang membawanya, atau itu memang dari pribadi-pribadi sendiri dari pihak orang-orang Belanda, atau bagaimana, Prof? Campuran, Prof. Jadi waktu itu ketika pemerintah Belanda kan itu kan ada, tadi kan Prof juga menyinggung masalah kebangkitan ekonomi. Karena dianggap berhasil, MSM itu mampu membangkitkan ekonomi, bahkan setelah beroperasi kereta api di Madura itu kan Ketua Kalangga dan Kamal kan berkembang pesat, Prof, dengan pelaksanaan. Dianggap sebagai suksesan, banyak mulai berdatangan transportasi itu bagi orang-orang pribumi sendiri, tapi orang pribumi itu kebanyakan kendaraan pribadi, Prof. Dan itu pun juga jarang waktu itu orang-orang, baik orang pribumi Belanda yang mempunyai kendaraan pribadi. Bus, truk itu kebanyakan apa istilahnya, perusahaan atau korporasi yang membawanya, Prof. Jadi itu kalau kita lihat di laporannya MSN juga disinggung juga masalah keberadaan perusahaan-perusahaan transportasi dan non kereta api seperti bus dan truk sendiri, Prof. Kan Regi Garam yang awalnya Regi Garam Candu, ketika mereka waktu itu sama dengan MSM dalam rangka pengangkutan garam. Malaysia kan mereka kan menaikkan juga ongkos pengiriman barang garam dengan api. Jadi mereka mulai berpikir untuk mempunyai moda transportasi sendiri, Prof. Jadi pada tahun 30 itu mereka mulai membangun dari kereta api lori sendiri. Samping juga mereka sudah mengatakan bus dan truk. Belum kita punyanya perusahaan-perusahaan lainnya, Prof. Dan perusahaan truk lainnya yang di luar punyanya Regi Garam, yang itu juga menjadi saingan tersendiri bagi MSN. Tapi untuk truk, untuk mobil dan lain sebagainya, bus itu memang sudah ada ininya, Prof. Sudah ada jalannya, sudah terbangun jalan atau bagaimana? Atau kok tiba-tiba langsung menyaingi kereta api begitu? Ya memang itu kan, Prof, ini perkembangan. Itu kan kalau Belanda itu, Prof, mereka itu jeli ketika memanfaatkan potensi bisnis, Prof. Mereka itu out of the box, istilahnya berpikir jauh ke depan, istilahnya kan. Jadi ketika sudah melihat potensi bisnis di satu bidang ini, mereka langsung memperhitungkan untuk membuka jaringan bisnis lainnya di masa depan. Jadi ketika kereta api dianggap berhasil sebagai transportasi dan modern sebagai bisnis transportasi dan politik utama di Madura, mereka berpikir kenapa kita tidak jalan air sekalian untuk menunjang keberadaan transportasi dan bus. Ya, setelah disurvei, mereka juga pada tahun terakhir mulai membangun jalan raya dan juga mendatangkan beberapa transportasi dan kereta api. Kereta api dari Jerman. Kenapa? Impor kereta api itu hanya dari Jerman, karena Jerman dikenal sebagai produsen kereta api terbaik sedunia. Makanya kan Jepang. Itu sejarahnya, Bro. Oke, Prof. Itu memang keberadaan truk, keberadaan bus itu langsung ini, Prof, langsung mendapatkan izin dari pihak pemerintah untuk kemudian bisa mengadakan transportasi umum gitu. Ya. Itu kan pastinya sudah kalah, Prof, secara kecepatan gitu daripada kereta dengan bus dan truk itu. Ya, itu kan tadi saya ulang, Prof, kan itu kan ada dulu. Itu kan terbuai oleh kemajuan jangka pendek sebenarnya sih, Prof. Mereka sebenarnya jangka panjang, cuma mereka tidak mengantisipasi saja apa kekurangan, kelemahan serta dampak-dampak yang tidak terduga daripada pengembangan bisnis. Kita contohnya begini ya, Prof. Kalau seorang berbisnis masyarakat di daerah sebuah wilayah yang strategis, ketika dia melakukan kotanya, dia berhasil membeli rumah dijadikan sebagai hotel ataupun rumah untuk dijual kembali. Padahal tidak diketahui bahwa di daerah tersebut kemudian ada pandemi, ya anggap saja ekonomi itu yang jadi itu kita tidak Belanda sendiri, walaupun kita akui jatuh daripada bangsa kita dalam mereka salah satunya, jadi itu kurang mengantisipasi, Prof. Jadi mereka tidak
dengan cara mendatangkan transportasi dan mode non kereta api tersebut juga dibandingkan dengan teknologi. Tapi nyatanya hanya berhenti ketika sebelum Jepang datang itu pada T30, lokomotif T30 mereka. Oke. Itu baru terjadi pada dekade 50-an awal tadi ketika Indonesia merdeka. Beroperasi kereta listrik. Beroperasi. Nah, itu yang juga pertanyaan sampai sekarang kepada saya, kenapa perkembangan teknologinya di zaman MSN pun lambat, ya itu mungkin salah satunya ya kita Malaysia itu salah satunya. Kita bagaimana ada tanggapan misalnya ada tanggapan bahwa misalnya Anda tidak serius memajukan perkeretapian, saya kira masih belum ada cukup jadinya karena itu Malaysia. Oke. Ini lagi Prof, apa namanya? Karena ini udah menuju akhir, tadi kan setelah keberadaan dan kejayaan dari MSM itu kemudian tersaingi dengan moda transportasi baru, ya, itu kan sudah menjadi tidak relevan lagi, Prof, kereta api, karena sudah ada truk yang lebih cepat pengangkutannya. Itu kan membutuhkan hampir 15 jam kalau dari ujung timur sampai ujung Bangkalan gitu. Sedangkan transportasi baru itu sudah menawarkan dengan waktu yang lebih cepat. Pertanyaannya untuk kemudian kita arahkan ke yang hari ini begitu, Prof. Soal kemudian mencuat kembali informasi kereta api ini. Sampean mungkin nanti bisa menjelaskan dari pandangan dasar aspek historis dan juga keperluan untuk masa yang akan datang. Itu kan sempat terjadi ketika masa-masa melemahnya peran kereta api itu karena keberadaan transportasi baru. Itu kan sudah menjelaskan kepada kita, Prof. Nah, bagaimana menurut sampean dengan kondisi yang hari ini sudah serba ada ini, perlukah kereta api? Perlu, sangat perlu. Jadi kita lihat ya, permasalahan di Madura itu kompleks. Nah, saya fokusnya ke bidang ekonomi saja. Ya. Di jalur tanah merah itu sebenarnya banyak salah satu penyelesaiannya, tapi beberapa pejabat jalan dan jembatan layang. Sebenarnya kan kalau saya bukannya terlalu agak dikerasin volumenya, Prof. Ya. Tadi tidak jelas ya, Prof. Ini sudah jelas. Jadi saya sudah jelas, Prof. Sudah. Jadi saya tekankan lagi ya, Prof. Memang ada beberapa terobosan untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya ya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memperlebar jumlah raya, bangun jembatan layang. Tapi hal ini terutama di bidang pembangunan jembatan layang dan pelebaran jalan, Prof. Itu sebenarnya kebijakan jangka pendek. Jika kita mengenai pelebaran jalan, itu kan ada beberapa hak tanah milik warga yang juga akhirnya terpaksa dibutuh atau dibeli oleh pemerintah, Prof. Sama juga dengan jalur kereta api. Dan sebenarnya di kereta api sendiri kan kalau aktivasi itu kan sebenarnya kan sudah punya MSM juga, Prof. Lahannya, Prof. Entah mereka dulu MSM mendapatkannya dengan cara curang atau tidak. Dalam data arsip disebutkan bahwa semua jaringan kereta api dari kamar sampai Galangat di sepanjang MSM yang ini diambil oleh kereta api Indonesia. Jadi dalam penggusuran sebenarnya sih atau perampasan lahan atau aset, Prof, itu tidak tepat sebenarnya, Prof. Itu sebenarnya yang ketika mereka ingin menggunakannya kembali, ya pas aja kan. Justru sebenarnya kan masyarakat di situ pendapat itu atas hak dasar apa? Kalau misalnya mereka pertemuan kemarin ada yang bilang bahwa goyangnya itu dirampas haknya oleh kereta api Belanda. Tapi mereka ngomong doang atau mungkin ada hanya diomong doang kan kalau misalnya. Tapi kan kalau kita lihat berdasarkan arsip ini kan buatannya Belanda arsip. Semuanya itu kan sudah dibeli dan dimiliki oleh MS. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kereta api itu masih kemacetan, Prof? Kita lihat hari ini
banyaknya kendaraan pribadi. Coba kita di Eropa, kebanyakan itu kan di sana masyarakatnya ya. Kalau di Amerika itu masih pribadi, tapi kalau kita di Eropa dan Jepang, terutama di Jepang dan Jepang itu kebanyakan kalau mereka pasti akan menggunakan transportasi umum. Jadi salah satu caranya untuk mengatasi problematika pemerintah menyalakan pihak sana sini berjalan dalam bangun jembatan kita memperbaiki sistem transportasi dan menghadirkan sebuah sistem transportasi berbasis masal yang baru. Satunya apa? Tetapi juga tidak merusak jalan raya loh bro. Jadi otomatis kan kalau kita pakai truk pemuatan memang pembangunan jaringan jalurnya itu lebih mahal, jauh lebih mahal daripada pembangunan jalan. Jangka panjangnya itu lebih awet bro. Karena kereta api mereka hanya berhenti ketika lampu sinyal merah atau ketika berada di stasiun. Jadi sangat penting untuk menunjang industri juga ekonomi. Kenapa? Karena berkaitan dengan kerjasama dua perusahaan dengan ini relasi dalam bidang ekonomi. Jadi relasi perusahaan itu mutlak di zaman sekarang tidak ada yang dapat terganti dengan relasi itu otomatis pendapatan perusahaan dengan perusahaan semakin bertambah dan kerjasama akan roda perekonomian akan lebih cepat berkembang maju. Jadi kesadaran akan padanya juga menyumbang hal positif bagi anak kemajuan bangsa kita sekarang. Jelas selesai apa putus? Enggak, jelas Prof. Jelas. Ini Prof lagi. Apa namanya? Berarti memang relevansi pengadaan kereta api hari ini itu memang sangat perlu gitu Prof ya untuk Madura. Itu memang keperluan untuk ekonomi begitu Prof ya. Sangat perlu Prof ya. Tidak hanya untuk transportasi publik. Yang direpotkan sebenarnya Prof yang direpotkan satunya jaringan kereta api di Madura Prof. Daripada perusahaan otobus sebenarnya bisnis mereka itu terganggu. Mereka kereta api sendiri justru lebih banyak ya kan kedepannya nantinya Prof. Saya yakin bahwa dunia akan di negara maju Prof. Sangat sedikit masyarakatnya yang pakai kendaraan transportasi umum bentuk kereta api, bus maupun minimal ojek. Itu ada di sini. Itu syarat jadi negara maju adalah kelengkapan di bidang infrastruktur. Adanya jaringan kereta api. Jaringan kereta api juga tidak tertahan oleh adanya pembunuhan maupun daerah lain yang curang. Masih mudah dilakukan. Coba kalau jalan raya biasa seperti daerah seperti pegunungan itu pentingnya bro. Iya Prof, ini karena mohon maaf karena kita dibatasi waktu Prof. Sebelum kemudian diakhiri sharing kita hari ini, itu gimana nih Prof? Pesan apa closing statement sampean terkait dengan sejarah Madura dan sejarah kereta api Madura dan masa depan kereta api Madura. Monggo Prof. Untuk masa depan di kereta api Madura, saya kembali kepada pemangku kebijakan dulu, yang pemerintah, hubungan, dan PT Kereta Api sendiri. Serius atau tidak dalam melanjutkan reaktivasi kereta api di Madura. Memang reaktivasi di Madura ini harus ada timbal balik. Tadi 3 stakeholder tadi, Prof, pemerintah, pemerintah perhubungan dan PT Kereta Api dengan masyarakat yang mereka yang akan terdampak penggusuran. Itu kan kebijakan tetap ada di pemerintah. Kalau pemerintah memang mau dan tegas, dan ketika penggusuran solusi supaya masyarakat itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa terzalimi dengan dirampasnya hak mereka. Jadi mereka tidak seperti itu. Apa salah satunya? Ini juga saya kira penting, Prof. Ketika pemerintah membuka sebuah terobosan atau proyek yang sifatnya mungkin ada penggeseran atau penggusuran istilahnya, atau
direlokasi, supaya masyarakat itu mau, tidak menolak dan tidak melakukan, tidak hanya bukan. Kenapa saya menyebutkan ganti rugi bukan ganti rugi? Karena jelas masyarakat ketika mengalami penggusuran mereka menuntut harga yang jauh lebih tinggi daripada harga bangunan itu sendiri. Ini hanya selama ini kan kita berpatokan pada ganti untung. Kenapa kita itu Marbak sendiri kan itu kan perusahaan, ini kan bukan swasta lagi, tapi itu kan perusahaan baru sih ya, perusahaan yang diberi perorangan yang mana untuk menunjang kemajuan perusahaan, mereka tidak hanya memanjakan karyawan berbagai macam fasilitas, menawarkan kepemilikan saham. Mereka menawarkan kepemilikan saham, akan banyak lapangan kerja kepada masyarakat. Nah, kepemilikan saham ini kan juga alangkah baiknya juga ditiru oleh pemerintah. Kenapa nanti dia ada usaha semuanya bagian pemimpinnya, dan ketua gengnya itu dikasih saham untuk mengelola juga. Perusahaan kereta api itu lebih maju apabila tidak dimonopoli oleh satu perusahaan kereta api saja, apalagi kereta api negara. Kalau di negara kita itu dalam hal ini kereta api PTKI. Jadi berikanlah kepada para swasta konsensus seperti PUBUS, yang atas ada itu bencana, ada banyak PO kan, kita bisa meniru dari PO itu kan. Kenapa kereta api tidak ada banyak PO? Jadi ada banyak masyarakat yang juga ikut bertanggung jawab terhadap proses pengolahan transportasi kereta api. Jadi tidak hanya di Maros saja, di Pulau Jawa juga demikian, juga di pulau-pulau lainnya. Jadi masyarakat juga memiliki, sehingga ini juga kalau merasa memiliki, mereka merasa bertanggung jawab andil untuk menjaga asetnya. Mereka juga punya saham kan, saat itu kan beberapa bertanggung. Jadi hanya terjadi kerusakan, mereka juga bertanggung jawab lagi. Nah, saya kira kalau mereka diberikan saham, bukan hanya diberikan pekerjaan dan ganti rugi, saya rasa mereka juga akan menjaga aset-aset kereta api. Dengan begitu, maka terhapuslah image negatif yang mengatakan bahwa kalau perusahaan kereta api beroperasi di Madura, relnya tinggal nama atau lokomotifnya mungkin sudah hilang, Bro. Jadi itu, Bro. Oke. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Waktunya serta ilmunya sore hari ini. Ya. Semoga apa yang Prof bagi hari ini itu bisa menjadi referensi kita bersama. Karena terlepas dari pro kontra itu, semua kebijakan termasuk rencana soal kereta api ke depan ini, apapun itu kebijakan yang akan diterapkan di Madura memang tidak boleh lepas dari historis yang ada begitu. Karena sejarah selalu mempunyai dalil dan petunjuk bagi kehidupan kita yang akan datang begitu. Dan ini saya merasa terhormat banget, MH sudah mendapatkan penjelasan banyak dari sampean, mulai dari sejarahnya, relevansinya, kemudian bisa dikomparasikan dengan beberapa negara yang lain. Itu sangat menarik untuk menjadi referensi kita bersama, Prof. Itu, Prof. Ya, iya, sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Saya tambahan ya, Prof. Okay. Akan lebih baik kalau di MSK Madura beroperasi itu ditambah dengan kereta cepat, Prof. Jadi itu juga untuk mempermudah kereta cepat. Jadi nanti kalau bisa jaringan kereta api cepat itu tidak hanya berhenti di Bandung atau Surabaya, tapi juga tembus ke Madura sampai Bali, Prof. Ya. Iya, Prof. Tapi ini nunggu antrian dulu, Prof. Kebetulan yang kereta cepat yang ada di Bandung, yang ada di daerah lain, ini masih belum selesai ini. Namanya proyeknya. Termasuk di Surabaya mungkin masih menjadi bahasan, masih persiapan dan lain sebagainya. Tapi juga kita Madura tidak boleh ketinggalan untuk kemudian sama dan mendapatkan hak yang sama dari kemajuan teknologi yang ada begitu, Prof. Prof. Ya, betul, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Mungkin nanti kita tunggu penjelasan lain, pencerahan dari Prof. Haris mungkin bisa di topik yang lainnya yang pastinya lebih menarik. Mungkin cukup itu, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah stay dari awal. Barangkali tidak sempat menonton di live, itu nanti kita upload di Instagram sama di YouTube dan Facebook. Mungkin itu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, dari MH itu, mari ramaikan
dan turut menjadi bagian untuk menyemarakkan sejarah peradaban Madura. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Prof izin. Prof, terima kasih banyak Prof ya. Prof ya. Assalamualaikum. Salam.